Aku tuh udah punya penyakit langka. Nah. Namanya tuh, itu baru banget, inget banget, baru menjelang setelah Hari Ibu ya, 22 Desember, ini 26 Desember gitu. Cuma almarhumah mama itu nggak selamat gitu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan seorang penyanyi dan pembisnis, tapi aku sangat terharu dengan cerita hidupnya. Langsung aja kita dengar dari orangnya langsung, ada Mas Muhammad Irsan ya? Iya Bun. Aku manggilnya apa? Panggilnya Ican aja. Ican? Iya. Ican ya? Sekarang berarti Ican ini mungkin kita seumur kayak Seumur, katanya ya? Oh, sama-sama Bang Giga dan sama mater Bun. Masa? Di S2 Binusnya. Oh, Angkatan 18. Kamu di Binus yang mana? MMA Eksekutif. Sama? Wow. Tapi aku 2013. Jadi batch 18. Berarti duluan. Secara ya. Ini kakak angkatan iya. ya. Gimana nih kabarnya sekarang, lagi sibuk apa? Sibuk ini bisnis aja Bun. Kayak bisnis ada lembaga pelatihan juga, cari ilmu. Terus kemudian aku juga ngajar, aku trainer. Terus kemudian memang tapi akhir-akhir ini aku lagi mau fokus di musik. Jadi aku jadi musisi juga. Jadi kemarin baru banget bikin ini karya mini album, ada Urbanisme, ada lagu Terserah. Nah, bintang video klipnya pakai Fuji juga. Oh ya? Iya. Oh jadi nyanyi ya sekarang nyanyi. Sekarang nyanyi juga. Wow. Jadi sebenarnya bermula dari karena punya lembaga pelatihan tadi, kayaknya bikin jingle gitu kayak lucu tuh. Setiap webinar kita dengerinnya lagu-lagu sendiri gitu kan, karena banyak aku lihatnya kayak lembaga pelatihan tuh suka nyomot-nyomot lagu dari YouTube dan sebagainya gitu loh. Jadi kayak ya udah akhirnya ketemu waktu itu ada produsernya dari Mbak Endah, dari Endah Enresa. Terus kemudian kayak lihat, wah Mas Ican nih kayaknya punya bakat juga deh di nyanyi gitu kan. Walaupun sebenarnya gak ada kepikiran Bunda. Jadi kayak dari zaman dulu SMA tuh selalu dibully gitu lah. Terus sampai akhirnya karena waktu itu di kantor, karena orang kantoran juga perbankan gitu ya, suka ikutan kayak kompetisi-kompetisi nyanyi, sampai akhirnya itu aku liatin portfolio di YouTube-nya, terus kemudian ya udah ini kan kisahnya Mas Ican tentang berjuang lewat bisnis edukasi, karena aku punya passion-nya itu di dunia education, adult learning ya. Berarti sebagai motivator juga katanya kan sekarang ya? Iya, kemarin sempat bikin event juga sama Patung Besem gitu, kayak bisnis motivation. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi ya memang sekarang lagi seneng di musik. Seneng di musik ya. Dan punya album apa single? Udah ada 12 lagu sih yang keluar. Wow, udah ada 12 lagu. Sebenarnya dari total ada 20-an lagu, tapi yang udah keluar udah 12 Itu lagu. Ciptaan sendiri atau memang kamu kayak ngambil lagu orang, kamu hanya sebagai penyanyi aja? Semuanya aku yang konsep, semua lagunya dari kisah pribadi semua. Jadi aku juga ada kontribusi lirik juga. Karena memang aku pengennya musiknya tuh ada hal yang aku nggak bisa kayak sampaikan kalau kita ngajar gitu. Yang bisa kita sentuh lewat musik, terutama kayak pesan-pesan kehidupan tuh kayaknya enaknya as a musician gitu. Jadi akhirnya ya udah aku konsep di musiknya ya semua yang aku pengen share, kisah pribadi, kisah hidup, tentang misalkan sakitnya aku, kehilangan mama almarhumah dengan cara nggak baik gitu atau tentang keresahan aku di sosial media. Makanya aku kemarin yang lagu Terserah itu tentang waduh ini udah kayaknya banyak banget di sekitar aku tuh yang berubah gitu karena sosial media gitu. Mereka nggak fokus sama dunia nyatanya. Nah makanya lagu-lagunya sebenarnya dari inspirasi dari situ, dari pengalaman pribadi. Itu yang mau aku tanyakan, dari segi pendidikan udah bagus, juga pembisnis, motivator, penyanyi juga. Tapi Mas Irsan ini punya kisah hidup yang menurut aku, saat aku dengar tadi aku baca gitu ya, kayaknya luar biasa banget gitu perjuangannya, dan menurut aku nggak mudah bisa ada di posisi ini dengan apa yang udah dilewati gitu. Dan aku pengen tanya sebenarnya apa sih langsung dari Mas Irsan, apa yang udah kamu rasain dari sejak kamu kecil sampai sekarang, perjuangan kamu, dan tadi yang aku lihat banyak banget hal-hal yang membuat kamu pasti kehilangan orang yang kamu sayang dengan cara yang menurut aku Masya Allah gitu ya, tragis gitu ya. Coba diceritain. Oke, jadi dari kecil tuh sebenarnya aku tuh udah
punya penyakit langka. Namanya tuh periodic paralysis hipokalemi. Itu penderitanya di Indonesia tuh 2000-an orang aja. Jadi rasionya tuh 100.000 banding 1. Itu banget, benar-benar langka berarti ya? Langka banget. Jadi dari kecil, karena ini penyakit bawaan ya, penyakit metabolisme. Jadi dari kecil tuh, dari umur kayak 7 tahun, 8 tahun, aku tuh udah terbiasa lumpuh. Lumpuh yang nggak bisa gerakin badan. Penyebabnya bisa karena kedinginan, karena misalkan badannya lagi kebanyakan makan misalkan gitu ya, atau situasi yang nggak lagi balance lah, lagi nggak seimbang. Itu berlangsung udah memang dari bayi sebenarnya, tapi aku ngerasainnya udah sadarnya tuh di umur 7 tahun 8 tahun pas karena kan SD. Waktu bayi kamu nggak bisa ngerasain iya, gitu. Tapi orang tua bilang dari bayi memang udah tiba-tiba bisa begitu. Iya. Apa nama penyakitnya tadi? Periodic paralysis hipokalemi, atau gampangnya itu kekurangan kalium yang sifatnya berulang. Jadi kalau orang lain misalkan kecapean, dia diare, dia keluar tuh zat yang namanya kalium. Tapi kalau aku tuh bisa sembunyi di dalam sel darah gitu. Jadi kalau kalium itu tidak ada, jadi proses ionisasi atau energinya nggak ada. Jadi kayak mobil lemes, kayak mobil yang akinya tuh soak gitu. Iya. Jadi itu berlangsung bisa 3 hari gitu ya. Tapi ya sembuh lagi karena bisa diinfus atau karena obat, terus habis itu bisa berulang lagi. Makanya namanya periodic paralysis. Ya, jadi kelumpuhan berulang. Nggak tentu ya waktu munculnya ya. Bener. Dan itu akhirnya membuat, tapi aku nggak pengen kelihatan lemah karena mungkin pola didik di orang tua ya. Sampai aku maunya nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya kayak teman ya sekolah, SD, SMP, SMA, sampai mereka kayak pas waktu aku mulai cerita embrace it gitu ya. Oh ternyata punya struggle atau tantangan seperti itu gitu. Yang mungkin yang paling tahu pas waktu zaman kuliah. Karena dulu aku kuliah di ITB, ada ospek. Ospeknya lumayan kenceng banget. Tapi aku tuh, iya, dan aku tipe orang yang pengennya kan bersosialisasi, nggak pengen terlihat lemah. Itu juga makanya aku bikin lagu tentang itu. Jadi jadi emang udah terlatih aja resiliensi. Maksudnya pantang menyerah, bangkit lagi. Terus ya sampai akhirnya ya jadi sosok yang seperti sekarang gitu, yang memang memaknai sebuah tempaan itu sebenarnya untuk tempat kita berkembang lagi gitu. Tapi maaf kalau boleh tahu pemicunya itu kan kalau dia periodik tapi kan ada yang bikin dia triggernya tuh ada dong. Apa itu? Biasanya kalau nggak makanan iya, kecapean iya, cuaca iya, misalkan cuaca kedinginan gitu, terlalu kedinginan gitu. Jadi kalau misalkan aku kayak, kan waktu itu kan orang Bandung ya, maksudnya di kampus di Bandung, itu kan pasti dingin cuaca gitu ya, cuaca. Jadi itu sesuai kalau bisa dikontrol. Itu habis tidur tuh kayak ada ketakutan gitu, karena kalau tidur bangun-bangun langsung lumpuh karena cuacanya lagi dingin gitu kan. Ya itu yang paling sering cuaca sebenarnya. Maaf kalau boleh tanya, lumpuhnya itu berarti dalam arti kamu benar-benar nggak bisa ngegerakin badan? Nggak bisa, jadi kayak kalau udah lumpuh tuh digigit nyamuk aja tuh kayak aduh gitu, kayak orang stroke aja. Kayak orang stroke gitu. Wow, tapi ini kan mungkin pengetahuan juga buat orang-orang di luar sana yang mungkin punya anak atau punya kerabat yang punya hal yang sama, tapi nggak tahu ini sakitnya apa gitu. Total sembuhnya benar-benar bisa sembuh atau kamu tuh butuh perjuangan terapi atau apa tuh? Karena literasi penyakit ini tuh jarang banget ya pas zaman dulu. Kalau sekarang sih udah mulai banyak literasi atau informasi tentang penyakit ini gitu. Sampai ada asosiasinya namanya Periodic Paralysis Association. Itu tagline-nya tuh sampai you are not alone gitu. Karena saking jarang gitu di seluruh dunia gitu. Terus dari sisi literasinya tuh memang pas waktu dipelajari kayak aku tuh kayak lihat oh ini tuh ada pada saat umur masih 32, 33 gitu ya. Penyakit ini akan hilang di usia 35. Gitu, ada literasi itu. Katanya begitu di jurnal-jurnal kesehatan gitu ya. Dan ternyata pas waktu aku di usia 35, 5 tahun lalu gitu ya, itu terbukti di saat aku lagi tinggi-tingginya, lumpuhnya tuh 9 bulan, 2018, itu di rumah sakit sampai 2 bulan lumpuh gitu. Tapi total sakit lumpuh bolak-baliknya 9 bulan. Itu di 2018. Sampai karena kelamaan ya, akhirnya kena PHK. Kena PHK di kantor gitu. Tapi blessing-nya, berkahnya setelah di PHK aku memulai bisnis, penyakitnya benar-benar hilang di usia 35 itu tadi. Jadi jurnal itu benar ya? Benar. Penelitian itu benar. Benar. Apa dia sebelum sembuh itu harus mengalami yang sakit lama? Biasanya gitu katanya. Banyak banget yang penderita ini kayak di usia 30 gitu ya, 30 menjelang 35 tuh udah yang
tidak bisa beraktivitas kantoran lah gitu, karena memang ya nggak boleh stres gitu ya, nggak boleh ada inilah, nggak boleh ada triggernya, nggak boleh yang kayak stres makan di cuaca, bahkan bunyi juga nggak bisa Bun. Kayak misalkan aku makanya aku jarang banget kayak ke tempat-tempat hiburan malam yang jedak-jeduk gitu ya, konser, karena itu juga nggak bisa. Karena kalau di situ kayak langsung deg-deg, langsung ke trigger lemes langsung. Oke. Berarti tapi 5 tahun ini sama sekali udah nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Jadi memang makanya ada energi berlebih gitu untuk melakukan banyak hal akhirnya. Ya karena kamu ngerasa udah sembuh total. Alhamdulillah, makanya sekarang juga sering olahraga, tenis gitu. Berbisnis nggak masalah itu buat tetap nggak kambuh ya. Padahal tadinya biasanya kalau olahraga langsung tangannya gini gitu. Kalau tenis ya. Makan bebas, cuaca juga sekarang udah semua bisa. Alhamdulillah. Masya Allah, hebat. Jadi ada inilah. Ada berkahnya, ada progresnya juga. Maksudnya sakit ini ternyata nggak berkepanjangan. Tapi Mas Irsan, yang paling aku sedih juga dengar cerita hidup tentang orang tua itu kan. Dan yang aku juga, maksudnya di saat umur kamu masih muda banget tuh ya, pasti kan 24 tahun dan kamu pasti juga ada perasaan bersalah dan lain-lain. Itu juga boleh di-share dong, apa sih ceritanya? Jadi tahun 2007 itu kayak ya saat itu baru kerja 2 tahun lah gitu, baru pulang dari Bandung. Itu tinggal di Bandung? Kejadian di Jakarta. Jadi aku memang SMA kuliah di Bandung. Iya. Tapi pas waktu udah 2 tahun kerja di Jakarta, di rumah orang tua, waktu itu masih di rumah orang tua. Kejadiannya tanggal 26 Desember 2007, di mana saat itu aku tuh kondisinya lagi sakit. Kondisinya lagi sakit. Itu lagi yang lagi kumat itu bener, ya? Itu baru banget, inget banget, baru menjelang setelah Hari Ibu ya, 22 Desember ini 26 Desember gitu. Terus kemudian ketika lagi sakit, aku tukeran kamar sama orang tua, sama almarhumah mama. Tepat di hari itu. Bener. Aku di bawah, almarhumah mama di atas. Nah, di malamnya tanggal 26 Desember 2007 itu ada perampokan masuk dari kamar aku yang di atas gitu. Nah, mungkin karena ke gap gitu ya. Nah, terus akhirnya diserang ayah sama almarhumah ibu. Cuma almarhumah mama itu nggak selamat gitu. Maksudnya dari serangannya gitu. Terus ya udah, aku sendiri yang di posisi itu jam 2 pagi ya, itu bener-bener lagi kondisi lumpuh, tenaga tuh langsung tiba-tiba ada aja gitu ya untuk berusaha nyelamatin ke rumah sakit. Aku anterin orang tuaku yang keserang gitu ya. Cuman ya sayangnya almarhumah mama nggak bisa selamat di situ. Jadi ya udah, kejadiannya begitu, polisi tengah malam jam 2 pagi. Cuman memang sampai sekarang udah berapa tahun, berarti mau 17 tahun. Itu kasusnya nggak ketemu siapa yang menjadi pembunuhannya gitu, yang membunuhnya. Pelakunya sampai sekarang nggak ketangkep. Karena memang mungkin 2007 itu teknologi nggak sekuat sekarang gitu ya. Harus viral dulu, sekarang bisa lebih diperhatikan. Kayak gitu sih. Cuma memang dulu ya mungkin karena akunya juga masih kecil lah ya, ya ikutin proses polisi aja waktu itu. Kayak gitu. Maksudnya pada saat kamu tahu tuh kejadian di atas, kamu dengar? Dibangunin sama papa? Sama ini asisten rumah tangga. Kayak udah teriak-teriak, udah panik, terus kemudian kan ya akhirnya mau nggak mau aku yang lagi sakit bener-bener minta tolong seperti punya tenaga sampai dikuburnya. Habis itu aku langsung masuk rumah sakit lagi karena emang kondisi lagi sakit. Sampai dikuburnya di tanggal 27 Desember kan langsung dikubur. Apa yang kamu rasakan dari kejadian itu? Kayak mimpi sih, cuma memang pada saat itu aku ngerasa banyak tanda-tanda karena aku kan deket banget sama almarhumah mama. Aku anak bungsu, laki satu-satunya. Terus kemudian kayak tanda-tanda kayak misalkan almarhumah tuh jadi lebih lembut, terus kemudian kayak pernah kayak lewat di kuburan tanah kusir gitu ya. Terus kemudian kayak nanti kalau mama udah nggak ada, jangan lupa tetap nengokin gitu ya. Maksudnya tetap nyekar gitu, tetap doain. Terus kemudian kayak menjelang almarhumah mama mau meninggal tuh kayak rasanya bawaannya kayak pengen meluk terus gitu. Terus kemudian selain itu juga kayak almarhumah tuh kayak
menjelang ini meninggalnya suka baca buku-buku tentang kayak pertanyaan di alam kubur gitu misalnya gitu. Jadi lebih spiritual lah gitu. Jadi ya saat itu benar-benar hancur sih pastinya. Hancur banget gitu. Cuma memang pikirannya tuh jadinya akhirnya kerjaan aja jadinya gitu. Saat itu cuman sebenarnya luka gitu. Luka terus bertahun-tahun ya sampai akhirnya ya mungkin penyakit yang yang sampai tadi 9 bulan itu udah kayak akumulasi inilah kehidupan lah, mulai dari sakitnya tadi, kehilangan mama almarhumah di situasi yang gak enak banget gitu. Pasti kan kamu juga ada penyesalan karena saat itu tiba-tiba kamu pindah kamar. Nah, aku inget banget sih pas waktu aku gak bisa bayangin pas gitu. Udah dalam kondisi terkapar, aku tuh udah bilang, maksudnya kayak aku bakal bikin bangga gitu, bakal doain dan bikin bangga gitu sih. Pas waktu masih bersimbah darah ya waktu itu. Kayak gitu sih. Cuman untuk itu tuh kayak ayo ya aku ikhlas gitu. Karena kasihan banget kan pas waktu diserangnya. Ya ampun. Dari kejadian itu apa aja yang diambil sama malingnya? Ada handphone pastinya sama kunci mobil, tapi mobilnya enggak. Ya Allah, cuma handphone doang harus sampai kayak gini. Dan memang ada kayak pistol, tapi itu pistol mainan sebenarnya, cuma nakut-nakutin gitu. Gitu. Apa berarti mama papa ngadain perlawanan ya? Ada, makanya diserang. Makanya diserang ya. Ada nggak dampak sampai sekarang yang kamu rasain dari kejadian itu? Atau itu membuat kamu jadi lebih kayak kamu jadi motivator? Ya, apa karena kejadian itu yang membuat kamu menutupi kesedihan kamu dengan cara ini? Banyak banget Bun. Mulai dari akhirnya kita satu keluarga tuh jauh lebih dekat. Kayak lebih menghargai ketika abis itu kayak seminggu depan kayak mobil hilang. Tapi itu kayak ya udahlah, mobil hilang gitu, bukan nyawa gitu kan. Terus kemudian ya tadi keluarga lebih dekat. Aku jadi nggak gampang mempermasalahkan sesuatu yang menurut aku nggak penting gitu. Terus kemudian selain itu tentunya dari sisi ya aku bikin musik juga, ada lagu dari kejadian itu hilang, ya. Judulnya Hilang. Bahkan rumahnya aku bikin lagu juga, kisah sebuah rumah. Rumahnya yang tadinya itu kan aku tentunya trauma, tinggalin ya sampai 10 tahun kosong. Cuman akhirnya aku bangun studio sekarang. Studio ini juga musik sama podcast ada di situ. Jadi akhirnya bangkit lagi aja gitu. Jadi menurut aku hikmahnya banyak banget sih. Gitu. Tapi maaf, papa masih alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih dan ada masih ya. setia dan bikin lagu akhirnya. Papa judulnya juga. Lirsha dan Lina. Wow. Nama aku bikin lagu buat papa yang karena bikin kamu yang bikin. Iya, aku nyanyi. Aku nyanyi juga. Dan bikin musik videonya benar-benar menceritakan kisah cinta mereka dari mereka ketemu, terus kemudian mereka berumah tangga, punya anak, punya aku dan kakak aku, sampai kisah pembunuhannya. Kamu menulis itu pasti berat banget ya. Iya. Cuman ya seru sih. Aduh, aku turut berduka banget ya. Semoga pasti itu akan menjadi banyak pelajaran ke depan buat kamu untuk lebih dalam hidup ini pasti kan nggak semua orang bisa merasakan apa yang kamu rasain gitu loh. Perjuangannya juga beda. Balik lagi mungkin ke karir kamu sekarang. Boleh. Ya. Kamu katanya ada buat showcase ya? Oh ya, kemarin. Apa itu showcase apa? Kayak bikin performance kayak karena kemarin baru bikin karya, judulnya EP Urbanisme. Jadi ada 5 lagu. Jadi kayak ya sebagai penyanyi ya, mungkin Bunda yang jauh lebih senior gitu ya. Tentunya kan kita mau langsung menyapa penonton gitu. Tapi kamu lebih maksudnya kamu lebih membuat lagu dari semua pengalaman hidup kamu yang menurut aku nggak dipunyai semua orang kan gitu loh. Alhamdulillah. Ya jadi kemarin bikin live showcase ada di Jakarta sama Bandung. Aku kemarin baru pulang Bandung, terus nanti juga mau prepare lagi bikin live showcase juga gitu ya. Promosi as a musician. Cuman memang aku sebenarnya hadir di dunia musik nggak pengen nyaingin penyanyi-penyanyi pria top lah, karena aku sebenarnya dalam mengerjakan sesuatu pengennya punya karya tuh berkualitas maksimal gitu. Itu aja sih. Jadi ya arahnya ya tetap aku as a pebisnis, as a trainer, punya sangat concern kepedulian terhadap edukasi, ketenaga kerjaan, HR gitu. Gitu aku itu. Tapi dari sebagai pembisnis, sebagai motivator dan sebagai penyanyi, yang mana yang paling disukain? Bagi aku tuh semuanya kan terkonek ya Bun ya, terkoneksi. Tapi aku sebenarnya paling disukain ketika aku punya banyak bawa manfaat ke banyak orang gitu. Nah caranya beda-beda memang. Cuman ya dalam aku pebisnis, I'm investor, aku pebisnis gitu, yang memberi dampak
Iya, Tapi iya. kalau musiknya ya itu dampaknya lewat musik gitu. Itu kayak bikin aku awet muda gitu kan Iya, ya. iya. Mungkin kamu sembari nyanyi, sembari Networking, memotivasi orang. ya. Jadi kayak kemarin ketemu sama teman-teman dari kayak kemarin ketemu adalah ketua HR Director Indonesia gitu kayak Chan gitu ya. Nanti kita kalau kumpul-kumpul lu sekalian nyanyinya ya gitu. Iya, iya. Jadi Terus lebih ini ya. sekali training tapi nyanyinya Iya. karena kita nggak suka nih kalau terlalu serius-serius trainingnya gitu. Dari semua lagu yang udah kamu ciptain Iya. gitu, mana yang menurut kamu paling berarti lagunya? Paling kamu suka banget. Ini kalau nyanyi ini tuh aku tuh paling suka gitu. Yang paling suka mungkin yang terakhir ya Bun ya, yang terserah ini ya. Terserah. Kenapa kok kan maksudnya banyak yang lebih berarti, Lebih berarti lagunya. ya. Kalau untuk saat ini, kalau untuk kisah hidup mungkin ya, kalau kita bedain, kalau kisah hidup mungkin lagunya yang hilang, judulnya hilang yang tentang perasaan ditinggal sama almarhumah mamah dengan cara yang nggak biasa, yang mendadak gitu. Betul dan lumayan ya tragis ya bisa dibilang. Itu hilang sih. Kan kamu penyanyi nih ya, maksudnya aku juga mau dong denger Aduh. kamu nyanyiin lagu Hilang itu sedikit mungkin refnya di sini. Gitu ya. Oke Bun, coba ya. Iya. Belum vocalizing Bun. Ya, gak apa-apa lah. Orang gak disuruh konser kok, cuma sedikit aja refnya. Oke. Yang ku rasakan lebih dari rindu saat kau pergi, ku rasa jiwaku, oh jiwaku hilang, oh jiwaku hilang. Oh iya. Kamu tuh genrenya apa ya berarti? R&B nggak? Pop? Ada lebih ke pop jazz. Pop sekarang. jazz ya? Oh, kamu lebih tapi yang tadi ada pop R&B-nya. Iya kan? Iya, sekarang kayak yang agak, arrange-nya Kamga gitu. ada. Oh gitu. Vocal directorku. Vocal directorku. Berarti kamu memang sekarang nyanyi juga, motivator juga, bisnis juga ya? Yes. Tapi sekarangnya lagi sibuk bangetnya tuh apa? Musik. Showcase kamu katanya kemarin rame banget. Alhamdulillah, kemarin ngundang ada Ardhito juga, ada Pramono, ada Mentari Novel, yang di Bandung sama Juicy Lucy. Apa sih harapan kamu ke depan buat dunia keartisan kamu gitu? Dunia kamu sebagai entertainer, gitu ya? Sebagai musisi gitu. Pengennya sebenarnya karya-karyanya banyak yang dengerin, banyak yang suka, banyak yang relate gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri, kalau memproduksi musik tuh kayak emang udah pasti lakuin, karena kan baru 2 tahun kayak udah tanpa sadar udah ada 20-an lagu gitu ya. Tapi sebenarnya yang dikeluarinnya ya pelan-pelan gitu ya. Ya jadi sebenarnya itu udah bagian dari aktualisasi diri untuk berkaryanya gitu. Jadi ya harapan aku sih ya kalau di dunia musik ini ya banyak yang support sebenarnya, banyak yang relate. Tapi ya apapun itu ya bagi aku musik itu untuk setidaknya benefitnya buat akunya dulu. Memang akunya jadi lebih ini aja, lebih semangat, lebih apa ya, lebih punya karya gitu. Karena memang itu udah jadi kebutuhan aktualisasi diri yang paling atas gitu kalau di aku Bun. Ya karena kamu juga merasa banyak momen-momen di hidup kamu yang ditolong sama kamu berkarya gitu, dengan kamu nyanyi gitu kan. Bener, iya itu Bun. Wah Bunda pasti ngerti lah, yang punya karya musik banyak. Tapi maksud aku ke depan apa harapannya seorang Irsan buat hidupnya? Yang memberi banyak manfaat sih. Jadi manfaat karena aku tuh senang banget yang namanya ngebantu orang untuk bisa kayak dapat kerja, berbisnis, uangnya lebih banyak gitu. Itu sih. Makanya aku punya passion juga di edukasi, di ketenaga kerjaan. Kalau gitu. sekarang bisnisnya apa aja? Bisnisnya aku ada cari ilmu untuk lembaga pelatihan untuk adult learning. Jadi kita ada di programnya pemerintah, Prakerja. Terus kemudian kita juga ada perusahaan legalitas untuk bantu para UMKM ngurusin PT, CV, legalitas. Banyak loh dia, multitasking orangnya. Terus kemudian ada juga tadi yang di konten ya untuk aku as a personal branding content creator sama ini musisi juga gitu, lebih ke situ sih. Ama ada ya inilah mau bikin job fair untuk bantu
bantu penyaluran tenaga kerja gitu. Ya, makanya banyak, sama juga ada corporate consulting juga untuk perusahaan-perusahaan B2B gitu. Jadi kita juga ngadain pelatihan-pelatihan maupun consulting ke para korporasi, perusahaan-perusahaan gitu. Berarti sih. Kalau bisa dibalik gitu ya, momen yang paling berarti buat kamu dalam hidup selain sama orang tua itu apa? Dan kamu sembuh dari penyakit. Momen yang paling menurut kamu, wah ini tuh berarti banget gitu. Kalau kata aku sih ketika aku mau mulai bisnis cari ilmu, ketika ngajar itu aku dan ketika kamu udah sehat total ya. Iya, itu aku ngerasa nemuin ikigai aku gitu. Ikigai yang konsep Jepang gitu ya, yang dimana kan tadinya aku background-nya kan perbankan, kayak head-nya kartu kredit, pinjol gitu. Kayak ngerasa tuh kayak hidupnya tuh nggak berkah gitu saat itu. Ya tadi gagal nikah gitu ya, sebulan sebelum menikah. Nah itu kan berarti cobaan lagi cobaan tuh ya. lagi tuh. Kayaknya ya salah satu banyak lumpuh karena itu juga tuh. Nggak boleh stres gitu ya. Berjuang waktu itu, karena benar-benar aku kan ini ya, maksudnya background-nya memang karyawan, jadi memulai bisnis juga dari nol, dari niatnya cuma mau membantu orang, tapi aku ketemu sama karyawan-karyawan aku yang ternyata track sama aku gitu, yang fresh graduate, yang wah Mas Ican nih niatnya tuh bagus. Dan aku bukan pengusaha yang bakar uang dengan rekrut yang udah profesional dan sebagainya, tapi aku grooming my team. Jadi ketika bikin bisnis tuh bener-bener nge-grooming mereka, ngajarin mereka gitu. Sampai akhirnya tadinya 3 orang, sekarang kita cari ilmu udah 200 orang, karyawan dan trainernya gitu. Dengan modal bootstrapping sendiri. Jadi itu bagi aku ikigai, aku ngelakuin apa yang aku suka, aku bisa bermanfaat buat orang lain, dan tentunya juga ada cuannya gitu ya, untuk bisa muter gitu bisnisnya. Jadi titik baliknya mungkin dibangun cari ilmu sampai jadi musisi ya karena bisnisnya. Gitu. Dan hobi juga. Dan hobi juga, kayak gitu. Terakhir Mas Ihsan, itu kan semua yang udah tercapai, udah kamu gapai gitu. Apa sih harapan seorang Mas Ihsan yang merasa, oh aku mau ngelakuin ini tapi belum kesampaian? Belum kesampaian. Atau udah kesampaian semua? Belum maksudnya. Tadi istri belum ya? Istri. Biar mengobati luka. Ya itu tadi tentunya mau berumah tangga, dapat yang jodohnya. Tuh, jadi kalau ada yang lagi nonton siapa tahu. Sekalian ya Bun, dibantuin ya Bun. Cari jodoh di sini kan, alhamdulillah tuh dapat pahala. Terus tentunya ya secara dunia musiknya ini ya, maksudnya aku kan masih merintis gitu ya, jadi biar apa lebih bisa eksis lagi di dunia musiknya gitu paling. Oh itu ya, mungkin pengen lebih dikenal karyanya semua. Hal yang baru, terus tentunya di impact, di dampak, di adapt learningnya tadi, di edukasinya lebih kerasa lagi ke tenaga kerjaan maupun di UMKM-nya, bantu UMKM-nya. Wow, jadi gitu. Itu ya yang masih pengen dituju yang belum kesampaian. Sebenarnya tagline aku ini sih, membantu partner to be happy, wealthy through knowledge ya. Wow, jadi aku tuh pengen bantu orang untuk supaya lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia lewat ilmu. Karena aku tahu kayak lingkaran setan kemiskinan, ya itu adalah kebodohan gitu. Jadi harus dari lewat edukasi gitu. Makanya passionnya tetap di education. Tetap di education ya. Luar biasa. Mas Ihsan, terima kasih. Thank you banget, Bunda. Udah hadir di podcast dengan semua kisah hidupnya, dan kita doain semoga yang tadi belum tercapai bisa tercapai di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Sukses selalu nanti. Pokoknya nanti aku lihat lagu-lagunya ya. Siap. Thank you. Banget, Oke guys, banyak banget hal-hal yang bisa diambil dari podcast kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.